Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Seskiazen dengan NIM 20051214063. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2020A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai model infrastruktur jaringan. Bahasan pertama, definisi jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan suatu kumpulan komputer autonomous atau otonom dan peralatan lainnya yang berinterkoneksi dalam satu kesatuan. Selanjutnya yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Pada gambar, jaringan terdistribusi terdiri dari beberapa komputer induk, yaitu servernya ada 3. Sementara itu, gambar jaringan terpusat hanya terdiri atas satu komputer induk atau server. Jaringan terpusat. Jaringan ini dikendalikan oleh otoritas sentral yang membuat ketetapan atau keputusan atas nama semua jaringan. Arsitektur jaringan ini umumnya dibangun di sekitar satu server atau klaster server yang mengatur semua pemrosesan utama pada jaringan. Jaringan ini juga disebut dengan nama sistem sentralisasi. Contoh dari jaringan ini yaitu layanan berskala besar seperti situs media sosial, Twitter, Facebook, platform chatting, WhatsApp, Telegram, mesin pencari, Google atau Bing, serta database pemerintah. Keuntungan dari jaringan terpusat yaitu ada 2. Pertama, hanya perlu fokus pada upgrade dan meningkatkan satu komputer pusat, dan yang kedua yaitu dapat mencapai efisiensi yang lebih besar daripada jaringan desentralisasi. Kekurangannya, jika server down, komputer yang terkoneksi ke jaringan tidak dapat memproses permintaan. Yang kedua yaitu jaringan ini dapat menjadi target bagi hacker. Dan yang ketiga, dapat terjadi bottlenecks untuk jaringan jika bandwidth server pusat tidak dapat mengikuti aktivitas jaringan. Selanjutnya yaitu jaringan terdistribusi, atau disebut juga dengan sistem desentralisasi. Jaringan ini mendistribusikan data beserta informasi dan memproses beban kerja di semua komputer yang terlibat dalam jaringan. Jaringan ini juga membuat ketetapan atau keputusan dan berbuat dengan cara yang demokratis. Kekuasaan bekerja secara kolektif, bukan dengan satu otoritas. Contohnya yaitu kriptokurensi bertenaga blockchain dan platform transfer peer-to-peer atau disingkat dengan P2P. Keuntungan dari jaringan ini yaitu menawarkan peningkatan kehandalan sistem. Jika salah satu jaringan down, jaringan secara keseluruhan akan terus berfungsi. Keuntungan yang kedua yaitu lebih aman. Tidak ada server pusat yang ditargetkan oleh hacker. Kekurangannya, yang pertama, memerlukan keterlibatan banyak komputer atau mesin hardware. Yang kedua, tata kelola dan pengambilan keputusan dapat menjadi lambat. Yang ketiga, menjadi tidak efisien dalam hal anggaran dan konsumsi energi karena jaringan harus terus beroperasi. Dan yang keempat yaitu kurangnya kepemimpinan yang jelas. Tidak ada otoritas pusat bagi user untuk menghubungi jika terdapat masalah. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama yaitu PAN, Personal Area Network. PAN ini sama seperti LAN, jaringan ini biasanya mencakup wilayah yang kecil. Contohnya yaitu menggunakan Bluetooth. Yang kedua yaitu LAN, Local Area Network. Jaringan ini menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Biasanya digunakan di gedung kantor, sekolah, ataupun rumah. Yang ketiga yaitu MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan ini menghubungkan 2 atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Contohnya yaitu jaringan bank. Yang keempat, WAN atau Wide Area Network. Jaringan ini menghubungkan berbagai kota atau wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Contohnya yaitu internet. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Berdasarkan aksesnya,
Jaringan ini dibedakan menjadi dua, yaitu intranet dan internet. Intranet merupakan jaringan pribadi yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Sementara internet didefinisikan sebagai jaringan komunikasi elektronik yang merelasikan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Perbedaan intranet dan internet. Intranet merupakan jaringan yang kecil dan sempit, hanya mencakup wilayah lokal. Yang kedua, perkembangannya lambat. Dan yang ketiga, biasa digunakan oleh perkantoran, sekolah, universitas, rumah sakit, dan sebagainya. Sementara internet merupakan jaringan yang sangat luas atau secara global. Internet ini memiliki jaringan yang kuat, perkembangannya sangat pesat, dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Berdasarkan cara membangun, jaringan dibedakan menjadi dua, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Ad hoc merupakan implementasi jaringan wireless yang terjadi secara langsung antara end user ke end user lainnya tanpa perangkat penghubung lain. Infrastruktur merupakan implementasi jaringan yang memerlukan perangkat jaringan tambahan sebagai penghubung antara satu end user ke end user lainnya. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan siaran. Pembagian jaringan ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada unicast, satu ke satu. Yang kedua multicast, satu ke grup. Dan yang ketiga yaitu broadcast, satu ke semua. Pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Jaringan ini dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan berkabel atau wire network, dan yang kedua, jaringan nirkabel tanpa kabel atau disebut juga dengan wireless network. Selanjutnya yaitu topologi. Topologi merupakan metode yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Topologi ini dibedakan menjadi 6, yaitu ada topologi bus, ring, star, extended star, hierarchical, dan mesh. Topologi bus. Topologi bus menggunakan kabel sebagai media komunikasinya. Kelebihan dari topologi ini yaitu pertama, biaya instalasi sangat murah karena menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Dan yang ketiga yaitu sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan dari topologi ini, jika salah satu kabel putus atau bermasalah, komputer workstation atau klien yang lain akan terganggu. Yang kedua, proses mengirim dan menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi collision atau tabrakan data. Dan yang ketiga yaitu tidak mengikuti perkembangan zaman dan sulit untuk dikembangkan. Selanjutnya yaitu topologi ring atau topologi cincin. Dalam topologi ini, setiap perangkat memiliki dua tetangga untuk tujuan komunikasi. Semua pesan perjalanan melalui ring ke arah yang sama, baik searah atau berlawanan arah jarum jam. Kelebihan dari topologi ini yaitu performanya lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru cukup mudah, serta biaya instalasinya cukup murah. Kekurangannya, pertama, kinerja komunikasi dinilai dari jumlah titik atau node. Yang kedua, troubleshooting cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi putus, koneksi yang lain juga putus. Dan yang keempat, biasanya terjadi collision. Topologi yang ketiga yaitu topologi star. Topologi ini memiliki prinsip kerja dengan sebuah kontrol atau kendali terpusat, di mana seluruh link akan melalui pusat, dan kemudian data disalurkan ke semua node atau node tertentu yang dikehendaki server pusat. Kelebihannya, pertama, apabila salah satu komputer bermasalah, jaringan akan tetap berjalan dan tidak memengaruhi komputer yang lain. Yang kedua yaitu bersifat fleksibel. Selanjutnya tingkat keamanan cukup baik daripada topologi bus. Dan yang keempat, kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan. Kekurangannya, jika switch atau hub sebagai titik pusat bermasalah, semua komputer yang terhubung akan bermasalah pula.
Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel sehingga biaya yang dikeluarkan cukup mahal. Yang terakhir, jaringan sangat bergantung pada terminal pusat. Selanjutnya yaitu topologi extended star. Topologi ini sama dengan topologi sebelumnya yaitu topologi star, tetapi memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat, sehingga jangkauannya akan lebih panjang dibandingkan dengan topologi star. Kelebihannya, pertama, cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan, serta mudah juga untuk menambah jaringan baru. Dan yang kedua, apabila satu komputer mengalami kerusakan, komputer tersebut tidak akan mengganggu aktivitas jaringan yang lain. Yang ketiga, dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Kekurangan dari topologi ini yaitu jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal beroperasi. Yang kedua yaitu membutuhkan lebih banyak kabel, sehingga biaya yang dikeluarkan cukup mahal. Dan yang ketiga yaitu membutuhkan lebih banyak repeater jika ingin menambah jaringan baru. Dan yang keempat, lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Selanjutnya yaitu topologi hierarkikal atau hierarkis atau disebut juga dengan topologi tree. Topologi ini merupakan topologi yang mempunyai susunan jaringan hampir sama dengan pohon yang bercabang. Topologi ini juga sebenarnya versi luas dari topologi star. Kelebihannya, yang pertama, implementasinya lebih mudah di bagian manajemen karena adanya pusat node dalam tingkatan masing-masing. Yang kedua, topologi ini dapat menjangkau jarak yang lebih jauh dengan adanya sifat repeater sebagai penguat sinyal. Kekurangan dari topologi ini ada tiga. Yang pertama, jika ada node yang rusak, node yang berada di bawahnya akan terganggu. Yang kedua, harus memikirkan secara matang dalam mendesain karena membutuhkan banyak kabel. Yang ketiga, yaitu sering terjadinya tabrakan data atau collision. Topologi yang keenam yaitu topologi mesh. Topologi ini menggunakan konsep rute. Pesan yang dikirim pada jaringan ini dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber ke tujuan. Kelebihannya ada tiga. Pertama, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi kita tidak perlu khawatir akan adanya collision atau tabrakan data. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Dan yang ketiga, keamanan topologi ini sangatlah baik. Kekurangan dari topologi ini yaitu proses instalasi jaringan sangat rumit, dan yang kedua yaitu membutuhkan banyak kabel sehingga memakan biaya instalasi yang sangat mahal. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.